Pernah perhatiin nggak? Ada orang yang kayaknya hidupnya selalu mujur gitu. Selalu pas aja ya momennya. Iya, selalu aja. Kebetulan ada di tempat yang pas, di waktu yang pas. Sementara di sisi lain ada teman kita yang rasanya kok sial terus. Apa ini cuma takdir? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang bisa kita kendalikan? Selamat datang di pembahasan kita. Hari ini kita akan coba kupas tuntas pertanyaan besar itu. Kita dibekali sumber yang menarik banget, sebuah artikel dari Richard Wiseman. Betul. Dia ini seorang psikolog yang mendedikasikan 10 tahun hidupnya buat meneliti apa yang dia sebut faktor keberuntungan. Gila, dia benar-benar ngumpulin ratusan orang, dari yang rasa super hoki sampai yang rasa super apes. Dan misi kita hari ini adalah membongkar hasil penelitiannya itu. Kita mau cari tahu, apa benar keberuntungan itu cuma acak kayak lempar dadu? Gitu kan? Atau jangan-jangan itu sebenarnya adalah sebuah pola pikir dan kebiasaan yang bisa dipelajari. Seperti yang akan Anda lihat nanti, hasil eksperimennya ini bisa mengubah cara pandang kita soal nasib loh. Oke, ayo kita langsung bedah aja. Untuk menguji teorinya, Wiseman ini melakukan sebuah eksperimen yang menurut saya sederhana tapi jenius banget. Jenius banget, setuju. Dia kumpulkan 2 kelompok orang yang udah dia petakan. Satu kelompok yang merasa hidupnya selalu hoki, dan satu lagi yang merasa selalu apes. Oke. Mekanismenya gini, setiap orang dikasih koran, terus dikasih tugas yang kelihatannya sepele banget. Cuman disuruh ngitung foto ya? Betul, mereka diminta buka-buka koran itu dan hitung ada berapa banyak foto di dalamnya. Simple kan? Mungkin Anda mikir, apa hubungannya hitung foto sama keberuntungan? Nah, disitulah letak cerdiknya. Yang tidak diketahui para peserta, di tengah-tengah koran itu, Wiseman sudah menaruh jebakan. Jebakan apa nih? Ada sebuah pesan yang dicetak dengan huruf super besar, tingginya lebih dari 2 inci, dan makan setengah halaman, jadi kayaknya mustahil untuk dilewatkan. Atau begitulah yang dia kira. Tunggu. Pesan apa isinya? Pasti sesuatu yang penting. Penting dan menggiurkan. Pesan itu bunyinya, katakan pada peneliti Anda telah melihat ini dan menangkan $50. Wah, Pesan ini sengaja ditaruh di situ, terang-terangan menatap lurus ke wajah siapapun yang buka halaman itu. Dan hasilnya, ini yang jadi penemuan besar. gimana hasilnya? Orang-orang yang dari awal merasa sial, dengan tekun dan fokus menghitung setiap foto satu persatu. Oke, Dan mayoritas dari mereka benar-benar melewatkan pesan itu. serius? Mereka nggak lihat tulisan segede gaban yang nawarin uang gratis. Itu agak sulit dipercaya. Bukannya kalau fokus itu bagus? Justru itu intinya. Sebaliknya, orang-orang yang merasa beruntung, mereka masuk ke ruangan dengan suasana hati yang lebih santai. Hampir semuanya melihat pesan itu. Langsung lihat ya. Langsung, mereka berhenti ngitung, lapor ke peneliti, dan dapat hadiahnya. Eksperimen ini dengan telak menunjukkan ada perbedaan fundamental dalam cara kedua kelompok ini memproses dunia. Ini bukan soal kebetulan sama sekali. Oke, mari kita bongkar ini lebih dalam. Karena ini inti masalahnya. Kenapa orang yang merasa sial bisa melewatkan sesuatu yang begitu jelas? Sesuatu yang ada tepat di depan hidung mereka? Apa yang sebenarnya terjadi di kepala mereka? Analisis psikologis Wiseman menunjukkan jawabannya ada di kondisi mental mereka. Orang yang merasa tidak beruntung itu cenderung lebih tegang dan cemas secara umum. Cemas ya? Nah, kecemasan ini kalau kita lihat dari sisi neurologis, efeknya seperti masang kacamata kuda. Fokus kita jadi menyempit luar biasa. Oh, jadi cuma bisa lihat lurus ke depan aja gitu. Betul, cuma bisa lihat target yang spesifik. Dalam kasus ini, targetnya adalah menghitung foto. Jadi mereka saking fokusnya sama tugas itu, sampai buta sama hal lain. Tapi bukannya dalam banyak situasi, fokus setajam itu justru dianggap kualitas yang baik. Misalnya saat kerja atau belajar. Pertanyaan bagus. Nah, disinilah perbedaannya. Ini bukan fokus produktif, tapi fokus yang lahir dari kecemasan. Mereka terlalu terpaku sama instruksi, cari dan hitung foto, sehingga secara efektif mereka buta terhadap hal lain, bahkan jika hal lain itu peluang emas yang teriak-teriak di depan muka mereka. Oke. Artikel ini ngasih contoh sehari-hari yang kena banget. Contohnya gimana? Misalnya, orang seperti ini pergi ke sebuah pesta dengan satu tujuan yang kaku. Saya harus menemukan pasangan yang sempurna malam ini. Wah, berat banget tujuannya. Iya kan? Akibatnya,
Mereka jadi sibuk menyeleksi orang, menilai, dan akhirnya malah melewatkan kesempatan lain. Kayak membangun jaringan pertemanan yang asyik, atau sekedar menikmati pestanya. Mengerti. Jadi ini soal kekakuan pola pikir. Di sisi lain, orang yang beruntung digambarkan lebih rileks dan terbuka. Ini kontras yang sangat tajam. Persis. Karena mereka tidak terpaku pada satu tujuan sempit, pikiran mereka lebih bebas mengamati sekeliling. Mereka melihat apa yang sebenarnya ada di depan mereka, bukan cuma apa yang mereka cari. Tepat. Mereka datang ke pesta dengan pikiran terbuka. Mari kita lihat apa yang terjadi. Dan hasilnya, mereka bisa dapat teman baru, koneksi bisnis, atau bahkan pasangan tanpa direncanakan. Keterbukaan terhadap pengalaman tak terduga inilah yang secara konsisten menciptakan keberuntungan bagi mereka. Mereka tidak secara aktif mencari keberuntungan, mereka hanya menempatkan diri dalam kondisi mental di mana keberuntungan bisa menemukan mereka. Jadi, kalau ini semua tentang pola pikir dan perilaku, apa dong resep rahasianya? Wiseman pasti udah nemuin polanya setelah 10 tahun meneliti. Apa aja yang dilakuin orang beruntung secara berbeda? Tentu, dia berhasil merangkum temuannya jadi 4 prinsip inti yang secara konsisten dia temukan pada orang-orang beruntung. Ini pilar dari faktor keberuntungan. Oke, apa yang pertama? Yang pertama adalah, mereka ahli dalam menciptakan dan memperhatikan peluang yang tidak disengaja. Seperti di eksperimen koran tadi, mereka punya semacam radar untuk hal-hal tak terduga. Menarik sekali soal menciptakan peluang itu. Rasanya itu berhubungan dengan tidak terlalu kaku dengan rencana ya. Lalu, prinsip selanjutnya, apakah masih berhubungan dengan keterbukaan ini? Sangat berhubungan. Prinsip kedua adalah mereka mendengarkan intuisi mereka. Mereka cenderung membuat keputusan yang menguntungkan dengan mempercayai firasat atau gut feeling mereka. Nah, ini sedikit berlawanan dengan apa yang sering kita dengarkan. Kita seringkali disarankan buat bikin keputusan berdasarkan data, logika, jangan pakai perasaan. Betul, itu poin yang sangat valid. Wiseman menjelaskan bahwa intuisi di sini bukanlah tebakan buta. Terus apa dong? Intuisi itu hasil dari pemrosesan informasi di alam bawah sadar kita. Otak kita mengenali pola-pola dari pengalaman masa lalu yang belum sempat kita sadari secara sadar. Jadi saat orang beruntung merasa firasatku enak soal ini, itu sebenarnya otak mereka yang ngasih sinyal. Oke, masuk akal. Jadi memperhatikan peluang, lalu percaya intuisi. Apa yang ketiga? Prinsip ketiga adalah mereka memiliki ekspektasi positif. Mereka tulus percaya bahwa hal-hal baik akan terjadi pada mereka. Oh, semacam self-fulfilling prophecy gitu ya? Tepat sekali. Ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya. Kalau Anda yakin akan berhasil dalam wawancara kerja, bahasa tubuh Anda, cara Anda bicara, semuanya akan memancarkan kepercayaan diri, yang akhirnya benar-benar meningkatkan peluang Anda buat diterima. Dan yang terakhir, yang mungkin paling penting saat kita lagi apes atau menghadapi kesulitan. Tepat. Prinsip keempat adalah mereka memiliki sikap yang tangguh. Ini kemampuan luar biasa untuk mengubah nasib buruk menjadi sesuatu yang baik. Mengubah nasib buruk? Iya. Saat mereka gagal atau mengalami kesialan, mereka tidak melihatnya sebagai akhir dunia. Sebaliknya, mereka punya cara pandang unik. Mereka akan berpikir, oke, ini memang buruk, tapi setidaknya tidak lebih buruk. Atau mereka melihat pelajaran di baliknya. Wah, itu pola pikir yang kuat banget. Benar, mereka jago mencari sisi positif dari situasi negatif. Ini bagian yang paling bikin saya penasaran. Jika keberuntungan itu adalah serangkaian keterampilan berdasarkan 4 prinsip tadi, apakah itu berarti kita semua bisa mempelajarinya? Nah, itu dia pertanyaannya. Bisakah seseorang yang merasa sial seumur hidupnya dilatih untuk jadi beruntung? Pertanyaan itu jugalah yang mendorong Wiseman ke tahap penelitian berikutnya. Setelah mengidentifikasi keempat prinsip itu, dia merancang sebuah eksperimen lanjutan. Dia mengumpulkan sekelompok relawan baru, campuran antara yang beruntung dan tidak, lalu menciptakan semacam sekolah keberuntungan. Sekolah keberuntungan. Kedengarannya kayak sesuatu dari film Harry Potter. Apa yang mereka pelajari di sana? Kurang lebih begitu, tapi tanpa tongkat sihir. Selama sebulan, para relawan ini dilatih untuk berpikir dan berperilaku seperti orang yang beruntung. Mereka diberi latihan spesifik untuk membangun keempat prinsip yang baru kita bahas. Oke, ini momen pembuktiannya. Saya penasaran, apakah sebulan itu cukup untuk mengubah pola pikir yang mungkin sudah mendarah daging bertahun-tahun? Apa hasilnya signifikan?
Hasilnya, menurut laporannya, sangat dramatis. Sebulan kemudian, para relawan kembali, dan sebanyak 80% dari peserta melaporkan perubahan besar. Wow, 80%. Itu angka yang luar biasa besar. Sangat besar. Mereka bukan hanya merasa jauh lebih bahagia dan lebih puas dengan hidup, tapi yang paling penting, mereka merasa menjadi lebih beruntung. Jadi ini benar-benar membuktikan kalau keberuntungan itu bisa dilatih. Kayak kita melatih otot di gym. Tepat sekali. Orang-orang yang tadinya selalu mengeluh sial mulai melaporkan kejadian-kejadian beruntung. Dan mereka yang dari awal sudah merasa beruntung, jadi makin beruntung lagi. Ini bukti kuat bahwa faktor keberuntungan bukanlah takdir, melainkan keterampilan yang bisa diasah. Oke, ini benar-benar mengubah segalanya. Jadi, apa artinya semua ini untuk Anda yang sedang mendengarkan? Bagaimana kita bisa mulai menerapkan temuan-temuan ini dalam kehidupan sehari-hari, mulai besok? Artikel Wiseman merangkumnya dalam beberapa kiat praktis yang bisa langsung Anda coba. Pertama, dengarkan intuisi Anda. Saat dihadapkan pada sebuah keputusan dan ada firasat kuat, jangan langsung diabaikan. Beri jeda sejenak. Kiat kedua ini kedengarannya menyenangkan. Terbuka pada pengalaman baru dan ubah rutinitas normal Anda. Ini kedengarannya sepele, tapi sepertinya sulit juga dilakukan. Kita kan makhluk kebiasaan. Memang, tapi nggak perlu perubahan drastis kok. Kalau Anda biasanya ambil rute yang sama ke kantor, coba sekali-kali lewat jalan lain. Kalau selalu pesan kopi yang sama, coba menu lain. Oh, sesimpel itu ya. Sesimpel itu, perubahan kecil ini membuka pintu bagi pertemuan dan penemuan yang tidak terduga. Peluang nggak akan datang kalau kita terus di jalur yang sama. Contoh yang bagus. Lalu yang ketiga? Ketiga, dan ini latihan mental yang sangat kuat. Setiap hari, luangkan waktu sejenak untuk mengingat hal-hal baik yang telah terjadi. Oke, gratitude journal gitu. Betul. Sebelum tidur, tulis 3 hal baik hari itu. Latihan ini melatih otak Anda untuk fokus pada hal positif yang pada gilirannya akan memperkuat ekspektasi positif Anda. Bahkan hal kecil seperti makanan siang tadi enak pun dihitung. Dan yang terakhir, sesuatu yang sering dilakukan atlet profesional, visualisasikan keberuntungan. Benar. Sebelum menghadapi situasi penting, misalnya rapat besar, luangkan waktu sebentar untuk membayangkan diri Anda berhasil. Bayangkan semuanya berjalan lancar. Ini membantu mengatur pola pikir Anda untuk sukses. Oke, jadi kalau kita rangkum ide besar dari pembahasan kita hari ini, kesimpulannya cukup radikal ya. Sangat. Keberuntungan, menurut penelitian ini, bukanlah kekuatan mistis dari luar yang menimpa kita. Sebagian besar adalah hasil langsung dari cara kita berpikir dan bertindak. Kita punya peran yang jauh lebih aktif. Yang menarik di sini adalah pergeseran perspektif yang ditawarkannya. Ini perubahan dari pola pikir pasif, di mana Anda merasa jadi korban keadaan, Menjadi proaktif ya. betul menjadi proaktif, di mana Anda adalah arsitek yang bisa menciptakan dan menangkap peluangnya sendiri. Ini sangat memberdayakan. Anda bukan lagi sekedar penumpang dalam hidup, tapi Anda bisa ikut memegang kemudi. Tepat sekali. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Setelah mendengar semua ini, coba pikirkan sejenak. Peluang tak terduga apa yang mungkin telah Anda lewatkan minggu ini karena terlalu fokus pada satu tujuan yang sempit. Dan yang lebih penting, apa satu hal kecil yang bisa Anda lakukan besok untuk sedikit saja mengubah rutinitas dan membuka diri Anda terhadap kemungkinan-kemungkinan baru.